Halo Ayah Bunda, Halo Ayah selamat Bunda, sore. selamat sore. Gimana nih kabarnya nih Ayah Bunda? Masih semangat terus ya harus dalam mengikuti rangkaian Bocah Fertility Weeks 2021 ini. Kita ketemu lagi ya. Iya ketemu lagi nih. Tadi itu jam berapa ya Mbak Vina? Tadi kita jam 4. Jam 4. Jam 4 ngebahas tentang Diet berat sehat untuk kesuburan. kesuburan. Betul. Bersama Desa dan juga Mbak Ayusa. Betul, Mbak Ayusa dari Putri Indonesia Lingkungan 2020. 2020. Betul. Betul sekali. Nah, di sini izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu ya buat ayah dan bunda. Ini saya Trio dan Ini saya Vina. Kita ini lagi kenalan lagi ya iya kita. kenal lagi. Buat ayah dan bunda mungkin yang baru join nih di Betul. sore hari ini nih di kelas bocah webinar kali ini. Hmm. Nah, buat ayah dan bunda, apakah suara kami sudah terdengar dengan jelas? Harusnya sudah tidak ada kendala ya. Iya, soalnya Tadi sempat ada kendala kita. kendala soalnya. Betul. Gitu. Nah, mungkin untuk beberapa ayah bunda yang belum mengetahui nih, kira-kira, oh udah ada Bunda Rohmana, Bunda Alfi, udah kasih jempol. Kasih Jadi jempol, kita berarti suaranya oke nih suaranya kedengeran nih, ya. kedengeran banget Nah, jelas kita nih. bisa lanjut berarti. Oke, betul. Nah, kita kan Untuk sekarang kan mau ngebahas tentang PCOS. apa nih? PCOS, Mbak Vina. Betul, PCOS yang boleh bersama dengan dokter Cynthia dan dokter Yohan ya. Iya, betul. Ini pasti seru banget nih buat ayah dan bunda juga pasti udah nunggu nih dari tadi kan pastikan. Bisa curhatkan tentang PCOS. Siapa tahu ayah bunda di sini ada yang pernah yang sedang mengalami PCOS. Terus gimana sih PCOS dalam sisi medis? Nanti dari dokter Yohan juga mungkin bisa kasih tips and trick tentang gimana cara dietnya untuk menjaga pola makan dan pola tubuh diet tubuhnya gitu ya. Lifestyle-nya juga. Nah, iya seperti benar apa dan bagaimana. Dan buat ayah dan bunda, bagi yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Karena apa? Karena pertanyaan terbaik akan mendapatkan merchandise spesial dari Bocah Indonesia. Nah, untuk merchandise-nya itu apa aja? Nah, nanti selain itu juga akan ada voucher dari UGT, kemudian ada voucher dari Gracious, kemudian juga ada dari Purifit, dan juga ada dari Organic Supply Co. Tuh. Jadi buat ayah dan bunda, ayo bertanya, karena nanti akan dapat hadiah dan voucher menarik dari Bocah Indonesia. Nah, kemudian, tapi sebelum itu, ayah dan bunda harus udah mendaftar dulu nih Mbak Vina. Betul. Harus mendaftar bisa melalui website Bocah Indonesia, atau bisa langsung klik link di bio Instagram Bocah Indonesia. Nah, syaratnya itu nih. Jadi harus terdaftar terlebih dahulu. Dan selain itu juga ada yang menarik lagi nih Mbak Vina. Nanti kita juga akan membagikan free counseling embrio konsul senilai 100 juta rupiah. Untuk 100 pemenang nih buat ayah dan bunda. Nah, tuh. Sangat-sangat, waduh, harusnya antusias banget nih kan ya buat ayah dan bunda. Iya. Nah, sebelumnya kita harus kasih tahu dulu nih Mas Ria tentang siapa aja sih media partner kita yang support kita, betul. BFW selama dari tanggal 1 sampai nanti di tanggal 6 tuh. Nah, 1 minggu full. Betul. Aku akan share video mengenai Bocah Fertility Week. Betul sekali. Hai Ayah Bunda, untuk memperingati World Fertility Day, Bocah Indonesia mempersembahkan Bocah Fertility Week 2021 yang kami selenggarakan pada tanggal 1 hingga 6 November 2021.
Acara yang memadukan online dan offline event ini akan digelar dengan melibatkan puluhan expert dan selebritas pada bidangnya. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Bocah Indonesia dengan OCBC NISP, Ebert, dan juga Merck. Didukung oleh Gracious Healthy Catering, Purifit, Organic Supply, Yogiti, Biro Psikologi Dinamis, Tangkuban Perahu Healthcare, Kelas Cinta, Artemisia Klinik, Yayasan Putri Indonesia, Mustika Ratu, Jejamu by Mustika Ratu dan Manda Flora. Serta media partner kami, Kompas TV, Kiss FM, Berita 1, Tribun News, Nova, Nakita, Kido, The Asian Parent, Hello Sehat, Her Story, Link Sehat, Diary Bunda, Webinar, Orami, Pop Mama, Sajian Sedap, Para Puan, Teman Bumil, Smart Mom ID, Kanya ID, B-Voice, Magenta Radio, Pejuang Vaginismus, PCOS Fighter, Komunitas Bunda 1101, Komunitas Bayi Tabung, Ruang Mam, dan Ardan Radio. Bagi ayah dan bunda yang belum mendaftar acara BFW 2021, jangan lupa ya untuk mengisi form pendaftaran BFW yang ada di bio Instagram @bocahindonesia_. Karena akan diundi 100 nama yang beruntung untuk mendapatkan kesempatan melakukan embrio konseling di Bocah Indonesia. Nah, Itu dia. barusan itu adalah informasi seputar Bocah Fertility Weeks atau BFW 2021 nih Mbak Vina. Jadi catat tanggalnya ya buat ayah dan bunda dari tanggal 1 hingga 6 November. Ada rangkaian berbagai event tentang infertilitas dan kesuburan. Gitu. Dan kita juga pasti mengundang puluhan expert dan juga selebritas nih Mbak Vina di sini. Yang udah terjamin ya info-infonya. Kemudian infonya sih jadi bukan hoax, tenang aja. Jadi bukan hoax ya. Oke, mungkin kita bisa mulai aja. dari. Nah, di sini udah ada Dokter Cynthia nih di sini. Halo Dokter Cynthia. Halo, selamat malam. Selamat malam Dok. Apa kabar? Apa kabar Dok? Baik. Dokter ada di rumahkah atau masih di klinik atau di RS? Ya, sorry baru pulang soalnya tadi sampai sore. It's okay, nggak apa-apa. Tapi masih tetap semangat ya Dok ya buat mengisi di kelas bocah webinar ini Dok. Keren banget nih Dokter Cynthia nih. Jadi buat ayah dan bunda juga harus semangat nih buat mengikuti kelas bocah webinar ini. Oke, mungkin bisa sambil menunggu Dokter Yohan juga ya, Mbak Vina. Nanti kita akan ngobrol juga bareng sama Dokter Yohan Clara, yaitu runner-up 5 Putri Indonesia 2020 ya. 2020, betul. Nanti akan dari sisi Dokter Cynthia akan ngebahas tentang PCOS dan tentang bagaimana orang PCOS harus baiknya itu gimana pola makannya untuk menjaga berat badannya dari sisi medis, dan nanti untuk Dokter Yohan Clara ya, Dokter Yohan Clara akan membahas tentang tips-tips gimana sih Dokter Yohan bisa menjaga pola makannya gitu ya. Iya. Rahasia-rahasia dietnya itu gimana sih? Gimana sih makanannya, olahraganya itu seperti apa mungkin ya. Begitu. Mungkin kira-kira Dokter Yohan apa sudah bergabung di sini? Kira-kira selamat sore menjelang malam. Halo, Dokter Yohan. Iya. Apa kabar nih Dok? Baik, kabar baik. Semoga semuanya yang hadir di sore hari ini juga baik ya kabarnya. Iya betul, amin. Kita semua. Mungkin bisa perkenalan sedikit kali ya dari Dokter Yohan dan Dokter Cynthia. Boleh Dokter Cynthia dulu kali ya? Dokter Cynthia dulu, benar. Oke, selamat malam semuanya. Salam kenal. Saya dengan Dokter Cynthia Susanto, spesialis obstetri dan ginekologi dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Baik, jadi Dokter Objin di Bocah Indonesia nih. Yang banyak banget pasiennya yang ngantri ya Dok. Iya betul. Jadi sibuk banget pasti. Dokter Cynthia. Boleh dari Dokter Yohan, boleh silahkan perkenalan Dok. Baik, selamat malam semuanya. Salam sehat untuk kita semua.
Perkenalkan, nama saya Yohan Karateken. Saya adalah seorang dokter umum lulusan dari First Moscow State Medical University di kota Moskow, Rusia. Untuk saat ini pekerjaan saya yaitu sebagai studi koordinator di Rumah Sakit PGI Cikini. Dan saya juga merupakan seorang runner-up 5 Putri Indonesia tahun 2020. Salam kenal untuk semuanya. Waduh, Halo, salam kenal nih kenal. semuanya. Keren banget ya. Keren Dua-duanya Dua-duanya expertise expert banget. nih dalam Di- bidang fertilitas tentunya ya. Pasti. Dan Waduh. minder ya kita jadinya. Daripada berlama-lama kali ya, Iya, Mas mungkin langsung Trio. aja nih. Dari siapa dulu nih Mbak Vina? Mungkin dari dokter Cynthia bisa maparin materinya Betul tentang banget. Oke. PCOS ini. Boleh dok, silahkan. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Dan salam kenal untuk semuanya. Sekali lagi, saya dengan Dr. Cynthia, Special Obstetri dan Ginekologi dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Dan malam hari ini saya ingin memberi sharing sedikit sebenarnya mengenai PCOS. Dan sebenarnya kalau ditanya benarkah karena berat badan, jelas. Terus udah dong, habis itu pekerjaan saya selesai. Cuman saya ingin sharing sedikit mengenai sebenarnya apa sih PCOS, apa sih yang kita hadapi, apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Benar nggak karena berat badan? Atau memang sebenarnya ada hal lain? Dan apa yang harus kita hadapi? Oke, sebelum kita maju ke PCOS, tentunya seorang perempuan harus mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi pada saatnya kita menstruasi. Jadi kalau dilihat di sini, pada saatnya kita haid, gitu, haid itu artinya kan kita berdarah ya. Yang namanya berdarah itu adalah turunnya atau luruhnya si dinding rahim. Semakin tipis dinding rahimnya, maka darah yang dikeluarkan semakin sedikit, dan semakin tebal dia akan semakin banyak darah yang dikeluarkan. Nah, fase di mana shedding ataupun pelepasan daripada dinding rahim ini dinamakan sebagai follicular phase, di mana di saat dinding rahimnya menipis, sel telur itu maka akan besar, semakin lama semakin besar dan akan memiliki estrogen yang tinggi, di mana satu buah folikel biasanya ekuivalen sama dengan 200 sampai dengan 250 ekuivalennya. Pada saatnya mau mendekati ovulasi, maka si hormon LH atau yang biasanya kita suka, pasien-pasien saya pada tahu tuh kalau seandainya suka dites, nanti tes ovulasi dulu ya gitu. Ini adalah hormon LH yang kita periksa. Pada saatnya LH meningkat, maka tidak lama setelah itu akan dibarengi dengan terjadinya ovulasi. Pada saat terjadinya ovulasi, maka dinding rahim yang tadinya tipis akan tebal-tebal terus karena si dinding rahim ini harus mempersiapkan rumah untuk calon bayinya. Nah, pada saatnya si telur ini pecah, maka telur ini akan terisi kembali yang dinamakan corpus luteum, di mana corpus luteum ini akan penuh dengan hormon progesteron untuk menjamin bahwa bayinya selama 2 minggu, bahkan sampai dengan ari-arinya nanti take over, dia memiliki makanan. Oke, apabila sperma tidak ketemu dengan sel telur, maka tidak terjadi kehamilan, maka si corpus luteum akan mengalami degradasi, maka seseorang perempuan akan jatuh ke dalam fase mens lagi. Dan fase setelah ovulasi sampai terjadinya haid itu pasti akan 14 hari. Oke. Nah, sebenarnya apa yang dinamakan dengan PCOS? PCOS atau orang Indonesia bilangnya sindroma ovarium polikistik, tapi orang-orang biasanya menyebutnya PCOS ya karena lebih gampang dicerna, lebih gampang dimengerti PCOS gitu. Nah, PCOS sendiri adalah sekumpulan gejala dan kelainan heterogen. Artinya heterogen tuh banyak yang terkait dengan sistem reproduksi tentunya dan juga metabolik. Kenapa saya bilang metabolik akan saya jelaskan at the end of the slide. Itu dan PCOS ini merupakan salah satu penyakit ginekologi tersering ya. Dulu 1 dari 10 wanita itu memiliki PCOS. Tapi sekarang bayangkan loh, 1 dari 5 itu PCOS. Jadi 2 dari 10.
Kenapa dia menjadi sangat sering saat ini, prevalensinya menjadi sangat meningkat? Dia karena adanya gaya hidup yang perempuan tuh biasanya tidak bisa memaintain, sehingga dia menjadi PCOS lebih mudah, ya, dan dapat mengenai semua perempuan dalam artian seseorang yang masih baru saja mens, dari yang masih usia belasan anak kuliah, kita yang sudah bekerja ataupun mendekati udah usia 40-an tapi dengan mens yang masih ya 2-3 bulan sekali, itu masih bisa. Dan, tidak hanya mengenai seseorang yang dengan bertubuh gemuk, tapi belakangan lebih ditemukan pada pasien-pasien dengan, yang kurus ya. Kalau ditanya, "Dokter, saya kan kurus, kenapa saya PCOS?" Itu yang lean PCOS justru, sudah mulai muncul banyak dan lebih sulit untuk ditangani dibandingkan yang gemuk. Oke. Nah, ini adalah, normalnya seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pada orang normal pada umumnya akan terjadi pembentukan folikel yang semakin lama semakin besar, lalu dia akan terjadi ovulasi. Namun pada saat pasien dia kena dengan PCOS, maka si folikel-folikel ini tidak akan tumbuh, dia gagal tumbuh, dia, dinamakan sebagai follicular arrest atau tertahannya perkembangan folikel, sehingga kalau kita periksa, sel telurnya tuh kecil-kecil semua. Tapi hati-hati ya, banyak soalnya pasien yang datang bilang, "Dok, saya divonis dokter sebelumnya sel telurnya kecil-kecil." Tunggu dulu, haid hari keberapa dinyatakan kecil-kecil? Kalau misalkan kalian semua sedang haid dan diperiksa USG, of course yang namanya telur itu belum boleh ada yang besar. Sehingga kita bilangnya normal semua, walaupun kecil-kecil. Tapi kalau seandainya sel telur diperiksa pada saatnya ovulasi, mendekati fase ovulasi hari ke-12 atau hari ke-14, tapi sel telur tidak ada yang besar, maka boleh itu dikatakan sebagai PCOS. Oke, dan apa saja gejalanya? Seseorang dengan PCOS itu berdasarkan kriteria Rotterdam pada tahun 2010 sudah menyatakan harus memenuhi 2 dari 3 kriteria. Apa saja kriteria tersebut? Pertama, harus diketahui dulu ya, siklus haid normal pada umumnya adalah sebanyak 24 sampai dengan 38 hari. Dihitung dari haid hari pertama, itu sebagai hari pertama, sampai dengan mens berikutnya. Silakan dihitung, kalau misalkan lebih dari 38 hari, hati-hati. Oke, ini adalah gambaran siklus pada saat 1 tahun. Coba perhatikan di sini bahwa pada saat Januari tanggal 5, Februari turun ke tanggal 2, lebih cepat, berarti kurang lebih 27 hari. Bulan Maret tetap di 2, berarti 28 hari, tapi maju menjadi 2 kali dalam sebulan, ini juga masih normal ya. April juga mens, Mei, Juni, Juli mens, tapi lihat ini Agustus tidak mens, tidak haid. Tapi ingat ya, tanggal Juli akhir bulan, Agustus tidak haid, tapi Septembernya di tanggal 1. Apakah ini normal? Tentu masih normal. Jadi selama 1 tahun dalam 12 bulan, belum tentu kita berovulasi sebanyak 12 kali. Nah, kalau seandainya hanya ada 1 skipping months, artinya 1 bulan yang kita terlewati, namun masih dalam siklus 24 sampai dengan 38 hari, masih kita anggap sebagai haid yang normal. Akan tetapi pada pasien-pasien dengan PCOS, haidnya seperti ini. Yang pertama adalah amenore. Amenore adalah keadaan di mana haidnya itu di atas 3 bulan sekali. Misalkan Januari Februari enggak mens, dia baru mens Maret tanggal 20. April Mei Juni tidak haid, dia baru mens lagi Juli 6, itu pun kalau dipancing. Bisa saja dia keluar sendiri tapi kebanyakan dipancing. Agustus, September, oke lah September mens. Tapi setelah itu mens lagi di bulan Desember. Ini adalah keadaan di mana disebut sebagai amenore karena ada mens yang dilewat dari 3 bulan sekali. Setelah itu bagaimana dengan oligomenore? Oligomenore adalah infrequent period di mana mensnya di atas 38 hari tapi masih di bawah 90 hari.
40 hari, 50 hari, tapi ya dok mens 1,5 bulan sekali, 2 bulan sekali gitu. Dan lebih banyak lebih banyak bulan yang kosong jadinya. Jadi 2-3 bulan sekali gitu. Oke. Kedua, yaitu keadaan di mana kebanyakan hormon laki ya jadinya. Hormon laki itu hiperandrogen. Androgen kan hormon laki-laki. Jadi penampakan perempuan-perempuan dengan PCOS bukan di Indonesia ya. Di Indonesia sangat jarang yang seperti ini, tapi di luar negeri tuh sangat-sangat banyak orang dengan hiperandrogen. Contohnya dia akan memiliki bulu-bulu halus seperti misalkan kumis halus, agak-agak jenggotan, atau yang lebih parahnya seperti ini. Dia di luar ini adalah wanita asal luar negeri ya, yang memang benar-benar dia memiliki keadaan seperti ini dikarenakan dia memiliki PCOS atau hiperandrogen. Dengan lugasnya dia memang memiliki jenggotan dengan kumisan yang lebat seperti laki-laki. Tapi kalau di Indonesia sangat jarang yang ini, yang lebih sering pada populasi Indonesia yaitu ini jerawatan. Jadi jerawatannya parah, diobatin dengan obat anti jerawat nggak ada yang bisa, ataupun pasien bisa mengalami alopecia. Alopecia itu adalah kebotakan ataupun rontok rontok rambut yang sangat banyak sehingga dia mengalami kebotakan khususnya di bagian depan pada rambutnya. Dan itu adalah salah satu ciri khas daripada kelebihan hormon testosteron atau androgen ini. Yang ketiga adalah gambaran ovarium polikistik pada ultrasonografi atau USG. Jadi wajib di USG kalau mau melihat keadaan seperti ini. Ini adalah ovarium normal pada umumnya pada saatnya di USG. Ya boleh kita lihat kalau pada jadi pasien saya suka ngitungin tuh, ya Bu ini ovarium 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu misalkan. Ya normalnya 5 sampai 12 pada salah satu sisi dan dua-dua sisi berarti 10 sampai dengan 24. Tapi pada orang dengan sindroma ovarium polikistik, lihat deh ini sampai berapa nih ya? Sampai 41. 41 pada satu ovarium saja. Ingat ya, lihat ini. Kalau di sini gambarannya ada yang besar, ada yang kecil, tapi kalau di sini ini kecil semua dan kebanyakan dia adanya di pinggir-pinggir ya. Kalau saya sudah ngitung lebih dari 12, hati-hati, itu adalah gambaran ovarium polikistik. Tapi kalau seandainya hanya gambaran ovarium polikistik tapi tidak disertai dengan adanya gangguan haid ataupun hiperandrogen, itu bukan PCOS. Ya, jadi yang namanya PCOS itu harus 2 dari 3 kelainan ini. Misalkan siklus haidnya berantakan iya, hiperandrogen iya, PCOS iya. Itu jelas PCOS. Kalau misalkan siklus berantakan tapi dengan jerawatan yang parah tapi tidak ada PCO, itu juga PCOS. Oke? Atau siklus haid berantakan tapi PCO tapi tidak ada yang enggak jerawatan, enggak sampai kumisan, itu juga PCOS. Yang terakhir, boleh saja mensnya baik-baik saja tapi itu ya jerawatan parah baik di muka, di punggung ataupun di depan, di dada. Terus tidak baik-baik dengan obat jerawat dan juga ada gambaran PCO pada USG, maka itu bisa kita katakan sebagai PCOS. Tapi ingat, PCOS harus kita singkirkan kelainan lain yang bisa membuat keadaan seperti PCO. Seperti prolaktin tinggi atau hormon stres ataupun hormon yang mengeluarkan air susu ibu dan juga tiroid. Kalau misalkan 2 kelainan itu ada, maka PCOS tersingkirkan. Oke. Lalu apa saja pengaruh PCOS terhadap kita? Yang kita lihat saat ini hanyalah di reproduksi. Kenapa? Kalau saat kita USG di hari kedua, kita melihat gambaran seperti ini, di hari ke-12 pun juga sama, nggak ada sel telur yang besar. Buntut-buntutnya apa? Tidak ovulasi kan? Begitu tidak ovulasi, tidak ada sel telur yang matang, gimana cara ketemu sperma? Otomatis ya nggak hamil-hamil. Kalau seandainya mensnya, iya dok udah telat seminggu tapi tesnya selalu negatif-negatif, pikirkan sebenarnya ini bukan ovulasi nih. Tidak berovulasi justru. Gitu. Itu adalah dampak saat ini yang kita lihat. Dampak di kemudian hari apabila kita bisa hamil pada PCOS, maka
resiko keguguran yang akan meningkat, resiko terjadinya preeklamsia. Preeklamsia adalah keracunan kehamilan ya, keracunan kehamilan akibat dari ari-arinya yang tidak tertanam dengan sempurna. Jadi pada saat si bayi ini masuk ke dalam rahim, dia kan harus masuk ke dalam rumahnya kan. Nah, pada saat dia menginvasi si dinding rahimnya, dia tidak terjadi secara sempurna. Maka suatu saat bayi itu akan merasa kekurangan oksigen dan kekurangan makan. Ibunya, kita, emang pada dasarnya kita adalah sifatnya akan selalu memproteksi anak kita, otomatis ibu itu akan menaikkan tensinya karena dapat sinyal dari si baby bahwa, "Mama, gue kurang makan loh, gue kurang oksigen loh." Otomatis ibunya akan menaikkan tensinya. Pada saat menaikkan tensi ini terjadi, inilah resiko preeklamsia di depan mata. Dan juga lahir bayinya prematur. Ini sudah ada penelitiannya bahwa pasien-pasien dengan PCOS itu bisa terjadi ini tiga-tiganya ini. Oke? Nah, itu pada saatnya hamil. Pada saatnya nanti, kalau misalkan kehamilan tidak terjadi deh, kita mensnya nggak udah lama nggak mens, tapi begitu mens kita bisa sebulan mens, atau bahkan lebih parah ada yang sampai 2 bulan mens. Begitu diperiksa, loh kok dinding rahimnya tebal ya? Dinding rahim tebal berarti sudah ada perubahan sel yang ada di sini. Artinya pada saatnya selnya normal, tidak terpapar estrogen. Begitu dia sudah hamil, estrogennya hilang kan pengaruhnya. Jadi tidak ada lagi hormon estrogen saat itu. Pada saatnya kita tidak hamil terus-terusan, maka estrogen, paparan terhadap estrogen kita kan selalu terjadi setiap bulan. Maka si dinding rahim ini akan dengan mudah berubah menjadi suatu hiperplasia, yaitu penebalan dinding rahim yang suatu saat bisa menjadi displasia, karena resiko menjadi kanker pada hiperplasia yang tipe atipik adalah sekitar 1%, tapi kalau sudah jadi displasia, maka itu kemungkinan terjadi kanker adalah 80-90%. Jadi resiko terjadinya kanker endometrium pada later in life saatnya kita sudah tidak saat dimana kita sudah tidak dalam usia reproduksi, maka resiko kanker endometrium di depan mata juga. Oke, nah lalu tadi untuk mengenai reproduksinya. Sekarang yang mau saya angkat adalah metabolik ya. Metabolik itu adalah suatu kelainan dalam badan yang dimana kita itu jantung, darah tinggi dan so on and so on. Nah, kalau pada pasien PCOS menyadari nggak kalian suka diberikan yang namanya metformin? Metformin itu adalah obat gula sebenarnya, tapi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa pasien-pasien PCOS itu rentan terjadinya gula? Ya, karena insulinnya itu sudah impaired. Jadi ini gula. Gula mau masuk ke dalam sel, tapi dihalangi oleh si insulin. Ibarat kata kalau kita mau pergi keluar, kita membutuhkan mobil, kita membutuhkan transporter. Nah, sedangkan anggota keluarga kita tetap bertambah, sehingga si transporternya ini harus ditambah dong. Tapi pada pasien-pasien dengan PCOS, dia tidak bisa menambah si layanan mobil-mobil ini. Otomatis gula akan meningkat, sehingga pada saat gula meningkat, diabeteslah di depan mata. Begitu diabetes di depan mata terjadi ini, of course akan terjadi sindroma metabolik, maka terjadinya jantung dengan darah tinggi seakan-akan begitu dia selesai ya udah di depan mata juga. Ya, jadi janganlah berpikir PCOS hanya oke, dokter gua nggak mens, gua susah hamil. Jangan berpikir seperti itu. PCOS benar-benar suatu kondisi yang bisa kita cegah dan bisa kita terapi. But we have to live with it because PCOS itu it's gonna be there for the rest of your life. Karena apa? Karena you're actually born with it. Jadi kita itu terlahir dengan jumlah sel telur yang banyak. Oke? Nah, terus yang akan saya bawakan saat ini sebenarnya apa sih? Benar nggak sih kalau seandainya kita gemuk itu sudah selalu pasti kita PCOS? Jawabannya tidak. Ya.
Orang gemuk tidak selalu sama dengan PCOS. Akan tetapi orang gemuk rentan terjadi PCOS. Oke, sangat mudah terjadi PCOS. Kenapa? Ini saya rangkum lagi ya. Ini ada di ini yang saya rangkum dari konsensus PCOS. Pada saatnya terjadi hiperinsulinemi, insulinnya pertama menjadi resistensi insulin, maka akan terjadi peningkatan asam lemak bebas. Nah, kalau seandainya orang gemuk, otomatis dong akumulasi lemak tubuhnya kan berkembang. Nah, kalau seandainya pada pasien-pasien dengan lean PCOS atau yang kurus, bukan berarti lemak kalian itu sedikit loh. Yang kita omong di sini adalah visceral fat ya. Visceral fat itu adalah fat yang ada di dalam organ. We might look thin, we might look small, but it doesn't mean your visceral fat itu is also small. Pada saatnya terjadi akumulasi lemak tubuh ini akan terjadi peningkatan sitokin inflamasi. Pada saat inflamasi, maka resistensi insulin akan dengan sangat mudah terjadi. Nah, ini seperti lingkaran setan jadinya. Ini kan liver ya, liver. Karena seperti ini akan terjadi peningkatan hiperglikemi langsung ke lemak lagi, lalu akan terjadi penurunan seks hormon binding globulin, di mana ini akan terjadi kelainan hiperandrogen. Hiperandrogen akan menyebabkan gangguan pematangan sel telur. Sedangkan kalau hiperinsulinemi akan dengan mudahnya mempengaruhi otaknya untuk menurunkan FSH, untuk meningkatkan LH. Kalau LH terjadi, FSH-nya kan nggak akan naik dia. FSH kan dibutuhkan untuk membesarkan sel telur. Tapi kalau seandainya FSH-nya di awal sudah ditekan habis-habisan oleh kadar ini, otomatis dia nggak akan mau besar. Otomatis dia akan arrest. Gitu ya, otomatis dia akan terhenti saat itu juga. Well, pretty much that's all that I can give. Jadi sebagai kesimpulan, jelas bahwa berat badan menjadi salah satu penyebab PCOS, dan PCOS itu saat ini yang dilihat adalah sulit hamil. Namun ingat ya, PCOS akan menjadi cikal bakal penyakit lain. Oke, terima kasih. Thank you. Oke, terima kasih Dokter Cynthia. Mudah-mudahan yang mendengarkan sangat mengerti apa yang saya sampaikan tadi ya. Udah secara sangat jelas rinci ya. banget sih. Terus ya, ada gambarannya gitu ya. Ada gambarannya jadi juga. Jadi paham membahas tentang menstruasi dan siklusnya itu kayak gimana. Terus kalau misalnya menstruasi itu 3 bulan sekali, itu termasuk oligomenore kalau nggak salah tadi. Ya, terus kita juga ini ya, masih loading nih ya. Loading juga nih. Terus ada hiperandrogen juga. Wah, itu sangat menarik sekali sih buat pengetahuan baru nih buat Bunda juga di sini ya. Nah, mungkin setelah ini ada apa nih Mbak Vina? Jadi selanjutnya kita akan ngobrol sama Dr. Yohan. Dr. Yohan Clara yang merupakan runner-up kelima dari Putri Indonesia 2020. Nah, boleh Mas Trio mau ditanya apa? Oke, dari Dr. Yohan nih. Mungkin dasar-dasar dulu aja ya Mbak Vina ya? Betul. Kayak misalnya nih, dari Bunda di sini, kebanyakan pasti tanya, gimana sih kayak misalnya PCOS itu kayak gimana? Dari versi Dr. Yohan itu kayak gimana? Terus buat kayak pola hidupnya mereka itu kayak gimana? Itu kebanyakan yang ditanyain sih. Mungkin lebih ke gimana nih PCOS dalam versinya Dr. Yohan gitu. Gimana gitu? Oke, baik. Iya Kak. Jadi kalau PCOS sendiri sebenarnya udah jelas banget ya disampaikan oleh Dr. Cynthia. Makasih dokter atas penjelasannya, luar biasa sekali. Kalau seandainya untuk awam, simpelnya yang di kesimpulan tadi sih. Jadi menstruasi yang tidak teratur, ya itu juga udah jangan disangka itu hal yang wajar dan dibiarkan, tapi harus diperhatikan lagi gitu. Terus juga kalau berikutnya yang harus diperhatikan, apakah di wajah atau di tubuh kita itu kelebihan rambut-rambut ya, karena sesungguhnya wanita tidak harusnya seperti itu, walaupun memang pasti ada juga role play dari genetika, tapi kalau seandainya berlebihan, apalagi kalau dilihat dari genetika keluarga sebelumnya itu memang tidak ada, tapi
untuk generasi kita ada itu juga harus diperhatikan. Dan yang terakhir ya harus diperiksa kembali ke dokter spesialis ya. Nah, kalau seandainya ditanya bagaimana PCOS ini sendiri, mungkin sedikit sharing. Memang benar bahwa kalau seandainya dulu itu kita agak jarang mendengar PCOS, tapi sekarang itu banyak sekali ya. Bahkan teman Putri pun ada juga yang belum lama ini dia sharing tentang pengalaman pribadinya tentang PCOS itu sendiri. Dan itu memang sangat disayangkan dan merupakan hal yang memang kita semua wanita, tidak hanya wanita yang udah berkeluarga ya, tapi yang wanita remaja pun juga harus berhati-hati mulai dari sekarang memperhatikan gejala-gejala yang ada, apakah kita mengidap salah satunya ataukah tidak. Dan sebenarnya semua itu kan memang dipengaruhi oleh gaya hidup ya. Jadi itu PCOS itu sendiri itu adalah sindrom yang disebabkan juga ya pastinya hormonal yang tidak teratur, tetapi juga disebabkan oleh gaya hidup yang tidak teratur. Jadi memang bagaimana supaya kita bisa menjaga gaya hidup kita agar supaya hormonal kita juga bisa seimbang. Nah, bagaimana cara menjaganya nanti kita akan bahas juga ya setelah ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol lanjut. Tadi kan udah jelasin juga tuh sama dokter Sinta juga kan. Kalau misalnya PCOS itu erat kaitannya dengan berat badan nih, Bu Afina. Nah, mungkin ada tips nggak sih buat dari dokter Yohan? Gimana cara? Ada rahasia-rahasia nggak sih, Dok? Buat kalau Bunda itu ingin menurunkan berat badan mungkin ya. Ala dokter Yohan gitu ya. Tadi disampaikan oleh dokter Cynthia bahwa tidak semua orang yang gemuk itu PCOS, pasti PCOS ya, tapi sangat rentan, karena itu masuk dalam faktor risiko. Untuk itu kita harus menjaga agar berat badan kita tidak berlebihan atau dikategorikan sebagai obesitas. Nah, kita juga harus sadar nih bahwa tidak banyak manfaat dari obesitas selain fluffy. Mungkin enak dipeluk ya, tetapi selebihnya itu hanyalah mendatangkan penyakit lain untuk kita. Untuk itu lebih baik menjaga agar supaya berat badan itu tetap stabil sesuai dengan masa indeks idealnya. Per orang pasti beda-beda ya, karena itu akan diatur, maksudnya akan diukur berdasarkan tinggi badan juga dan lain sebagainya. Nah, kalau ditanya bagaimana sih caranya untuk menjaga agar berat badan kita tetap ideal, yang pasti nutrition intake-nya itu harus dijaga, jangan sampai berlebihan. Tetapi jangan juga sampai berkurang karena tubuh kita dalam melakukan aktivitas juga membutuhkan ya yang makanan, karena itu merupakan sumber energi kita. Makanannya masuk akan diolah dan itu akan menjadi sumber untuk kita bisa melakukan aktivitas. Nah, makanan yang nutrisi yang tepat adalah sepertinya kita juga pasti paham lah ya, harus ada karbohidratnya, proteinnya, jangan hanya cuma karbohidrat saja gitu. Nanti malah mengakibatkan gizi lainnya, masalah gizi lainnya. Jadi memang isi piringku itu udah harus sesuai dengan yang telah diterapkan atau yang telah disampaikan oleh pemerintah sebagaimana semestinya. Nah, selain itu pun mungkin tidak bisa dipungkiri juga ya, apalagi wanita, seiring bertambahnya usia, proses metabolisme kita tuh pasti juga akan melambat ya. Untuk itu kita pasti membutuhkan yang namanya booster. Bagaimana caranya untuk bisa tetap nge-boost atau ya tetap mempertahankan metabolisme kita agar dapat berjalan tidak terlambat seperti seharusnya. Nah, di sini mungkin saya mau sedikit merekomendasikan dari Mustika Ratu. Mereka punya produk yang memang ini sangat enak juga ya diminum ya, gampang dan tidak ribet, tapi kandungannya itu yang harus diperhatikan karena apapun yang kita konsumsi yang paling penting adalah kandungannya, apa yang kita minum, apa yang kita makan. Nah, di sini kandungannya itu sangat alami, natural, dipakai dari bahan yang memang ada dan tumbuh di alam kita. Nah, itu diformulasikan sedemikian rupa sehingga aman untuk dikonsumsi pastinya, dan kandungannya itu yang bermanfaat untuk dapat menghancurkan lemak kita dan juga dapat melangsingkan tubuh kita. Nah, ini mungkin juga salah satu tips ya untuk kita para wanita agar dapat mengkonsumsi namanya Slimming Tea dari Mustika Ratu. Ini juga yang salah satu saya konsumsi setelah makan. Jadi walaupun makan enak, tapi ya tetap bisa juga menjaga berat badan ya. Tuh, salah satu tipsnya yang mungkin bisa saya bagikan. Slimming Tea dari Mustika Ratu. Jadi itu rahasianya dari Dokter Yohan
ternyata ya. Dan yang penting juga bahannya natural, Iya jadi betul, aman. aman Tapi sekali. masalahnya juga tetap harus dikombinasikan dengan olahraga juga, karena rasanya nggak adil ya kalau kita cuma makan-makan aja, tapi kita juga tidak berolahraga gitu. Jadi jangan terlena dengan segala sesuatu yang instan, mau makan aja, gampang banget ya pakai aplikasi online, kita kerjanya dari rumah, yang bawahnya pengen ngemil terus, dan nggak mau berolahraga sama sekali. Karena susah kalau seandainya kita cuma mengandalkan, misalkan, cuma mengandalkan produk-produk yang mungkin ya membantu kita dalam mencerna apa yang kita makan tanpa harus berolahraga. Jadi kalau mau cepat dan kalau mau sehat harus berolahraga juga. Jadi biar berimbang. Betul banget tuh ya Mbak Vina. Jadi harus balance semuanya nih, baik dari asupan yang dimakan juga, terus juga dari ada slimming tea biomusik juga tuh. Itu salah satu balance juga buat kita, betul ya. Kalau balik tadi, aku sempat balik lagi ke PCOS-nya tadi ya, terus kita sempat ngebahas tentang menstruasi. Nah, kalau dari Dokter Yohan sendiri, pengalaman dokter selama menstruasi itu gimana sih dok? Apakah normal atau nyerinya berlebihan atau gimana biasanya itu? Atau cranky kah kalau misalnya lagi menstruasi itu? Boleh ceritain dikit dok, gimana? Iya, baik. Tadi disampaikan oleh Dr. Cynthia juga ya, kalau dulu kita tahu siklus menstruasi yang sering sekali beredar adalah 28 hari, ya kan? Tapi sekarang udah 24, bahkan rentangnya itu sudah sampai ke 38 hari. Dan udah dijelasin juga tadi sangat clear ya, bahwa misalkan kalau kita dapatnya dalam 1 bulan itu bisa 2 kali di awal dan akhir bulan, itu juga sebenarnya masih tergolong normal. Nah dulu sebelum saya belajar tentang kedokteran, saya sempat yang khawatir, karena pernah mengalami, kok bisa dalam 1 bulan dapatnya 2 kali? Tapi memang benar, sama persis dengan yang disampaikan oleh Dr. Cynthia. Awalnya khawatir, tapi karena udah belajar, udah mendengarkan ilmu tersebut, jadi paham bahwa ternyata itu tergolong normal, jadi tidak perlu khawatir. Yang perlu dikhawatirkan apabila terskip ya beberapa bulan, itu yang perlu dikhawatirkan. Nah kalau ditanya, kalau pengalaman sendiri pernah nggak ngerasain yang sakit perut, kram perut ya namanya ya, PMS dan lain sebagainya, jawabannya enggak pernah. Mungkin pernahnya itu dalam artian masih bisa nggak begitu mengganggu. Tapi kan ada orang yang benar-benar ngerasain kram perut itu sampai benar-benar mengganggu. Ada yang sakit, ada yang pusing, bahkan muntah dan lain sebagainya ya. Tapi kalau saya pribadi, saya hanya mengalami ya kram perut ada, tapi sangat sedikit, skalanya itu sangat kecil. Mungkin kalau dibandingkan orang di luar sana. Dan di luar dari kram perut itu nggak ada, syukurnya nggak ada. Gitu. Syukurnya aku pun sebenarnya nggak yang masih sakitnya masih normal sih dok. Masih normal ya. Tetapi setahu saya itu seharusnya ya kalau orang menstruasi itu tidak boleh ada yang namanya sakit ya dok ya, Dokter Cynthia ya sebenarnya. Tetapi memang skala atau reseptor sakit dari masing-masing orang itu kan berbeda-beda ya. Jadi saat peluruhan dan keluarnya berupa darah atau yang kita sebut dengan menstruasi itu memang pasti muncul yang namanya sindrom PMS itu. Tetapi seharusnya sih nggak boleh ada rasa sakit. Gimana Dokter Cynthia ya? Mungkin bisa langsung menanggapi juga nih. Seru ya dok ya. Karena banyak di luar sana yang ngomong, iya harusnya sakit. Tapi ada juga yang ngomong, enggak harusnya tuh nggak boleh sakit gitu. Tapi kembali lagi, karena reseptor masing-masing orang berbeda-beda, jadinya bisa ada yang sakit banget dan yang nggak begitu sakit atau bahkan dia sama sekali nggak merasakan sakit. Nah, tapi kalau dia udah merasakan sakit yang berlebihan itu harusnya langsung berkonsultasi ya dok ya. Betul banget. Jadi apa yang dikatakan Dokter Yohan betul. Jadi haid yang dikatakan haid sakit itu harus yang mengganggu aktivitas loh. Ya, sampai dia tidak bisa kerja, tidak bisa sekolah, udah pasti tuh. Jadi kayak ya udah tahu lah dia pasti sakit. Jadi hanya bisa laying down, nggak bisa ngapa-ngapain. Walaupun itu periodenya cuma 6 jam berarti dia tidak bisa ngapa-ngapain loh. Itu yang dikatakan nyeri haid. Selama cuma cramping-cramping biasa, masih bisa ke sana kemari, masih bisa kerja, itu bukan nyeri haid. Itu it's cramping ya of course, karena pada saatnya haid, tadi kan darahnya keluar, otomatis tuh si rahimnya tuh berkontraksi. Dia tuh kayak diperas gitu. Of course itu will make nyeri, itu jelas gitu. Nggak ada mungkin seseorang yang dalam hidupnya gue nggak pernah ngerasain sakit saat mens, nggak mungkin. Coba deh tanya semua perempuan, nggak mungkin gitu, pasti ada. Tapi
nyerinya itu beda. Kalau nyeri yang ini, nyeri kalau misalnya kita ngomong endometriosis itu nyerinya karena dia nggak bisa kerja gitu. Ya, benar sekali. Udah jelas ya dari Dokter Cynthia ya. Jadi memang pasti merasakan karena kan ada yang namanya kontraksi ya. Tapi yang benar-benar sampai mengganggu atau bahkan bisa bangun ya. Iya, rebahan seharian itu enggak pernah sama sekali syukurnya. Karena juga mungkin pengaruh dari konsumsi ya, konsumsi makanan, minuman juga pastinya. Karena jamu ya, karena saya juga salah satu yang suka mengkonsumsi jamu kunyit asam yang saya percaya biasanya karena dari kecil. Dari pertama kali dapat menstruasi atau haid itu selalu dikasih tahu bahwa minumlah kunyit asam gitu ya. Jadi biar untuk melancarkan haid dan juga untuk meredakan nyeri. Dan ternyata memang benar khasiatnya adalah untuk seperti itu. Nah, dari bahan natural juga. Jadi ketika setiap bulan diminum pun dengan porsi yang cukup akan baik juga ya dok. Maksudnya tidak berlebihan ketika di hari 1 sampai ke 3 gitu ya mungkin. Benar. Cuman kan ngeracik sendiri atau gimana nih? Nah, ini yang menarik nih. Kalau dulu waktu masih awal-awal kan masih sama orang tua ya. Jadi ya terima jadilah, kita nggak mikir dari mana datangnya, tiba-tiba udah aja. Tapi makin kesini udah merantau sendiri, segala sesuatu harus mandiri, jadinya paham bahwa itu penting, dan kalau seandainya kita harus racik sendiri kayaknya agak memakan waktu dan effort ya. Jadinya kita mencari yang instan aja, tapi kembali lagi yang instan itu pun harus benar-benar yang terpercaya untuk masalah produksinya, untuk masalah kandungannya, jangan sampai yang isinya cuma gula aja gitu ya, nanti juga malah kembali lagi ke salah satu siklus yang ada di slide-nya Dr. Cynthia, malah nanti hiperinsulin ya, malah jadi gendut, malah jadi PCOS lagi gitu. Jadi harus diperhatikan. Nah, salah satu juga produk dari Mustika Ratu yang mungkin menjadi rekomendasi untuk para wanita cantik yang hadir pada malam hari ini adalah kunir asam dari Jejamum by Mustika Ratu, karena mereka juga kembali lagi Mustika Ratu ini kan memang terkenal ya, perusahaannya menggunakan produk-produknya itu menggunakan bahan yang alami, dan itu bahan-bahan yang alami itu ada dan tumbuh di alam kita di Indonesia. Nah, kunir asam sendiri kan kita tahu ya manfaatnya banyak sebagai antiinflamasi, sebagai juga pereda nyeri dan lain sebagainya. Jadi memang sangat dianjurkan dari dahulu kita ya, orang tua kita pun pasti juga paham betul lah bahwa untuk seorang wanita baiknya mengkonsumsi kunyit asam itu beberapa saat sebelum mereka menstruasi. Jadi kalau udah tahu siklusnya misalkan tanggal 1 ya seminggu sebelumnya udah rajin aja minum kunyit asam kunyit lah ya. Jadi kita jadi dapat melancarkan haid kita juga dan dapat mengurangi perih pada atau kram perut saat terjadinya menstruasi tersebut. Nah, menarik banget ya. Ternyata Dr. Yohan juga suka mengonsumsi kunyit asam juga nih Mbak Vina. Nah, ya jadi pertanyaan, kira-kira bisa beli di mana? Gimana yang tanya? Karena kan banyak online ya, atau bisa beli online? Iya, betul. Bisa beli online. Jawabannya ya, dunia kita udah sangat maju ya, teknologinya udah tidak bisa dibendung lagi. Jadi untuk bisa membeli produk-produk yang tadi sempat saya sebutkan, Slimming Tea, ya, dan juga kunir asam dari Jejamum Mustika Ratu itu udah teman-teman bisa beli di baik online maupun offline. Nah, kalau untuk online-nya sendiri itu bisa langsung ke websitenya Mustika Ratu, ada juga Shopee mereka, Lazada, dan semuanya official store-nya Mustika Ratu. Harus yang official ya. Jadi kita juga biar tahu kalau ada apa-apa bisa langsung diklaim gitu. Nah, kalau untuk online-nya juga bisa langsung ke Mustika Ratunya, mereka punya beberapa store, ada juga di Grand Indonesia salah satunya, dan bisa juga. Halo? Halo. Masih ada dok suaranya? Oke. Mohon maaf tadi di sini connecting soalnya. Bisa langsung ke store-store-nya offline dari Mustika Ratu. Nah, tuh lengkap banget ya. Banget informasinya. Mau beli ya. Di mana, harus pakai di official account gitu itu. Iya, betul. Lengkap. Terakhir kali ya kita tanya ke Dokter Yohan. Nah, ada nggak sih dok, kan di sini ada dari teman-teman dari PCOS Fighter ya. Ada komunitas dari PCOS Fighter. Kira-kira Dokter Yohan mau kasih
pesan-pesan apa nih untuk para wanita pejuang PCOS dan apa ya mengenai tentang berat badan juga, kira-kira apa nih dari sisi Dokter Yon? Oke, baik. Tadi kelupaan mengenai offline store-nya, karena tadi sempat reconnecting ya. Kalau untuk offline store-nya itu mereka banyak ya, alun-alun di Grand Indonesia juga ada, bisa dari aplikasi online juga ya. Ini karena informasinya baik, jadi harus disampaikan. Ataupun di Indomaret atau Alfamaret, yang kita bisa dengan mudah ya, dapat di mana-mana setiap 5 meter kayaknya ada deh. Jadi teman-teman bisa beli di situ, untuk bisa ya, setidaknya ya mengurangi PMS yang ada menjelang menstruasi nanti. Nah, kalau untuk pesan-pesannya untuk teman-teman semua, para wanita hebat di sini adalah bahwa PCOS itu kan sebenarnya penyebabnya udah jelas ya, adalah gangguan hormonal. Tapi gangguan hormonal juga yang disebabkan oleh multifaktoral. Multifaktoral yang sangat dikategorikan dengan lifestyle kita. Jadi yang paling penting adalah healthy lifestyle. Jadi bagaimana kita menjaga lifestyle kita tetap sehat, agar supaya kita juga bisa terhindar jauh dari PCOS itu ya. Halo? Iya, halo, Dok. masih ada. Ada ya? Aman-aman kan? Bermain-main ini. Oke. Dan untuk teman-teman yang sedang sebagai fighter ya PCOS, jangan bersedih hati karena dokter-dokter bersama kalian pasti bisa untuk pasti bisa untuk melawan PCOS itu sendiri, karena sebenarnya juga yang paling dibutuhkan adalah perubahan lifestyle. Jadi kalau seandainya udah nyemplung nih, ceritanya udah masuk ya, perubahan lifestyle sangat diperlukan. Kalau memang orang dengan obesitas harus menurunkan berat badan dulu. Ya dok ya, setelah itu juga nanti akan dibantu untuk pengobatan lebih lanjutnya seperti apa. Yang pasti kalau yang paling penting adalah kita pencegahan, karena di mana-mana kalau masalah kesehatan paling penting itu pencegahan daripada pengobatannya ya. Jadi untuk teman-teman semua kita harus tahu, paling penting perhatikan jadwal menstruasi kita, yang paling penting jadwal menstruasinya dan frekuensinya seperti apa ya. Terus juga berat badan kita, jangan mau makan enak aja gitu. Makan enak pun harus diperhatikan. Enaknya baik juga untuk kesehatan kita atau enggak. Gitu. Jadi intinya kesehatan itu adalah milik kita. Yang paling tahu adalah kita sendiri. Betul. Kesehatan itu kan investasi ya. Kalau seandainya kita pengen menginvestasi jauh panjang ke depan, ya berarti kita harus perhatikan apa yang masuk hari ini, makanannya masuk, minumannya masuk gitu. Termasuk juga lifestyle kita juga harus diperhatikan. Mungkin itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak penjelasannya Dokter Yohan ya. Betul. Jadi lifestyle ya penting ya. Penting banget, dan juga kita juga harus mengatur pola makan juga gitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah, dari tadi ini dari Bunda banyak banget nih Dokter Yohan dan Dokter Cynthia yang udah tanya nih dari bunda-bunda di sini. Udah ada puluhan pertanyaan yang udah masuk. Iya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membacakan filter ya. Salah satu pertanyaan dari bunda-bunda di sini. Oke, aku baca ini dok. Untuk banyak sepertinya untuk Dokter Cynthia ya pertanyaannya. Jadi malam dok dari Bunda Febia. Dok, saya tipe orang yang banyak makan, apalagi yang manis-manis. Aduh, nih. Tapi sebelum menikah berat saya maksimal hanya 47 kilo dengan tinggi badan 150. Namun setelah menikah bisa mencapai 57 sampai 58 dengan pola makan yang sama. Apakah ada pengaruh hormon sebelum atau setelah menikah? Karena BMI yang lebih BMI saya lebih ini high, tidak teratur pasca menikah, dan tampilan USG polikistik. Akhirnya saya didiagnosa PCOS. Terima kasih. Kira-kira setelah menikah tuh memang pola hormonnya setiap wanita apakah berubah gitu? Apakah ada pengaruhnya gitu ya setelah menikah? Jadi setelah menikah itu tidak ada sama sekali pengaruh hormonnya ke badan ya. Before and after it's still the same. Cuman yang membuat perbedaan adalah ketika menikah kita sudah lupa akan jaga diri kita, karena ya kan
Udah jadi istri seseorang saat ini. Iya, Makanya betul. ya hayo ada gitu. Kan seneng juga, nggak mikirin yang ini dan itu. Ya of course, pasti akan naik berat badannya, ya kan? Nah, kalau misalkan menjadi berat badan, begitu naik berat badan menjadi pola haidnya yang tidak teratur, berarti penyebabnya apa? Kenaikan berat badan dong, ya kan? Nah, itu yang harus diturunkan. Turunkan dulu berat badannya, baru nanti bisa balik lagi tuh mensnya. Ingat loh, PCOS itu kita semua tuh bakat. Kita semua berbakat memiliki PCOS. Kalau kita tidak bisa menjaga pola makan kita dengan benar, maka ya itulah. Oke, berarti penting banget nih. Jadi nggak ada pengaruhnya ya, Mbak Aminah. Jadi sebelum menikah sampai sesudah menikah. Harusnya tetap jaga, makan ya di depan suami. Betul. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi nih dok, dari Bunda Ayu Rahayu. Malam Dokter Cynthia, apakah ada efek buruk mengkonsumsi obat pembesar sel telur clomiphene citrate dalam jangka waktu yang lama? Dan berapa kali batas penggunaan obat tersebut sebelum akhirnya menggunakan proses berbantu seperti IUI dan IVF? Itu. Oke. Kalau seandainya saya titip pesan bagi semuanya yang nonton dan juga mungkin bisa di spread out ke teman-temannya. Bagi yang ingin program, jangan menganggap penyubur itu sebagai permen ya. Karena terkadang tuh permen dalam artian tidak diawasi oleh dokter. Terkadang mereka bulan depan pasti juga dikasih obat yang sama, bulan depan pasti obat yang sama gitu. Jadi konsumsi itu akan memakan lebih dari yang seharusnya. Total penggunaan clomiphene citrate ataupun apapun itu jenis penyubur itu maksimal 6 bulan. Kenapa? Karena di atas 6 bulan bisa meningkatkan resiko kista. Dan kalau kita diberikan penyubur, kita harus tahu efek penyubur tersebut terhadap telurnya. Telurnya yang mau kita gedein tuh gede enggak? Kalau misalkan kita kasih penyubur tapi telurnya kecil juga, ya berarti nggak ngefek dong. Harus diganti obat yang lain. Itu jadi jangan sembarangan untuk minum ini gitu. Terus nanti bulan depan nggak hamil, bulan depan minum lagi deh tanpa dokternya nyuruh. Karena terkadang orang suka gitu ya, suka nanya-nanya nih di itu, oh iya gue kemarin dikasih ini, lu coba aja, jadi dibeli bebas lah. Tahu sendiri orang Indonesia kan apoteknya sangat bebas gitu, jadi dengan mudah gitu didapat. Tapi ingat loh itu nggak main-main dan juga tolong periksa dengan benar ya. Jadi PCOS adalah salah satu gangguan saja. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan spermanya? Bagaimana dengan salurannya? Kalau seandainya ternyata spermanya kosong ataupun spermanya yang sedikit ataupun salurannya buntu, mau dimakan tuh 10 bulan sampai bertahun-tahun 2-3 tahun juga nggak akan hamil-hamil. Jadi benar-benar periksa dulu, jangan oh gue mensnya nggak teratur udah pasti PCOS nih, jangan. Jangan asal ngikutin rekomendasi teman gitu ya dok. Harus konsul. Jangan learning by googling aja. Jangan ikutan karena pasien-pasien itu karena setiap pasien itu memiliki karakteristiknya masing-masing loh. Iya betul sekali. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini agak panjang dan jauh nih dok. Ini ada pertanyaan dari Nusa Tenggara Timur nih dok. Halo, dari Bunda Netrin. Nah, malam dok, saya Netrin dari Nusa Tenggara Timur. Saya PCOS, obesitas, hiperandrogen, banyak bulu, kumis janggut dan lain-lain. Pernah telat haid 2 tahun lalu, haid saya rutin di 28 sampai 45 hari, tapi darahnya sedikit saja dalam 3 sampai 5 hari. Tapi mulai tahun lalu haid saya malah lebih sering dok. 5 hari keluar darah banyak, setelahnya keluar flek terus menerus dan hanya free 1 sampai 2 hari saja. Bahkan kadang lebih banyak dari flek sampai sekarang dok. Ini gejala apa ya dok? Kemudian treatment apa yang harus dilakukan? Itu
salah satu yang namanya abnormal uterine bleeding. Abnormal uterine bleeding itu salah satunya PCOS bisa menyebabkan abnormal uterine bleeding. Sebaiknya ke dokter dulu, dicari tahu dulu penyebabnya benar-benar apakah PCOS atau ada hal lain. Biasanya yang suka menyebabkan mensnya jadi bisa panjang ataupun di antara mens bisa ada flek itu biasanya polip. Cuman harus diperiksa. Nggak bisa dari sini terus saya bisa bilang treatment-nya apa. Nah, jadi bagi para bunda ya, jangan sampai tadi udah dibilang ya, jangan sampai kayak self-diagnose gitu loh. Jangan sampai learning by googling aja. Jadi harus konsul ke dokter secepatnya buat tahu. Jadi jangan cuma bundanya aja nih, tapi juga dengan suaminya juga gitu ya dok ya. Dan juga buat bunda yang ada di luar kota atau di luar pulau, bisa konsul online nih di Bocah Indonesia juga. Bisa DM dan atau bisa call center dulu nih. Betul, ke 50 200 800. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari siapa nih Mbak Vina? Ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Iya, coba. Pertanyaan terakhir. Ada dari Bunda Dinar. Saya izin bertanya Dokter Cynthia, saat USG sel telur berapa untuk bisa ovulasi dan kapan waktu berhubungan saat melakukan ovulasi tes muncul hasil samar lalu keesokan harinya negatif dan 2 hari setelahnya ovulasi tes menunjukkan garis 2 yang jelas. Jadi berapa lama sih kira-kira dok dari bisa sel telur dari USG sampai mengetahui si berapa mili juga gitu ya si sel telurnya. Mungkin itu kali ya pertanyaan dan. Iya, sel telur itu setiap orang untuk menjadi ovulasi itu sangat-sangat berbeda satu sama lain. Ada yang 1,5 cm terus dia pecah, ada yang 1,8 dia pecah, ada yang juga 2,5 tapi nggak pecah-pecah gitu. Tapi yang menjadi patokan yang kita pakai sebenarnya 18 mili, dianggap di atas 18 mili di hari ke-12 atau hari ke-13, di saat dimana dinding rahim sudah mencapai ketebalan yang kita mau 8-12, maka kita bisa melakukan ovulasi tes. Nah, ovulasi tes itu dilakukan jangan pagi-pagi, dia harus siang. Jadi ada tuh ada guideline-nya lah di siang dan jangan terlalu banyak minum kalau mau tes ovulasi karena kalau kita banyak minum terdilusi nanti dia nggak valid. Dan ingat yang tadi saya pesan di awal bahwa tes LH itu mengalami kenaikan yang sangat cepat dan penurunan yang sangat cepat. Kalau kita tidak meng-catch dia pada waktu yang tepat, maka dia akan hilang. Gitu. Jadi kalau misalnya memang lagi ovulasi tes nggak muncul-muncul, nggak usah khawatir, berhubungan aja 2 hari sekali. Karena orang PCOS kendalanya susah dia untuk haid kan, untuk ovulasi kan. Jadi 2 hari sekali aja, nggak usah dipikirin kapan. Tapi kalau seandainya garis 2-nya sudah muncul jelas, maka berhubungannya bukan di hari itu, tapi besokannya, 24 jam kemudian. Karena begitu dia LH-nya positif, baru dia akan pecahnya kurang lebih 36 jam kemudian. Jadi berhubungannya 24 jam, habis itu 48 jam. Besoknya lagi 48 jam kemudian. Oke, mungkin enak banget ya konsulnya tadi langsung dijawab sama Dokter Cynthia di sini. Tapi walaupun pertanyaan masih banyak banget nih Mbak Vina, tapi kurang lebih udah lebih dari 1 jam malah ini kayaknya Mbak Vina. Dari Dokter Cynthia dan juga Dokter Yohan sudah sharing juga nih seputar PCOS nih Mbak Vina. Nah, sebelumnya terima kasih banyak kepada Dokter Cynthia dan Dokter Yohan yang sudah menemani dan juga sharing nih kepada kami di webinar bersama Bocah Indonesia nih di Bocah Fertility Week kali ini. Nah, terima kasih juga buat ayah dan bunda yang sudah mengikuti webinar di malam hari ini ya, dengan penuh semangat juga di hari ini dan terus nantikan ya buat ayah dan bunda rangkaian acara menarik lainnya di Bocah Fertility Week pada tanggal 1 hingga 6 November ini. Terus pantengin sosial media terutama Instagram di Bocah Indonesia dan jangan lupa untuk mendaftar di link yang tertera di bio @bocahindonesia_. Oke. Dan itu akan mendapatkan paket embrio konsul
senilai 100 juta rupiah untuk 100 pemenang loh buat bunda-bunda di sini. Terima kasih banyak ya buat Dokter Cynthia dan Dokter Yohan. Terima kasih atas sharing-sharingnya juga. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih juga buat bunda semua.